Pernahkah kamu melihat kabut di pagi hari? Atau asap industri yang melayang di udara? Bagaimana dengan segelas susu yang tampak putih dan kental? Tahukah kamu, ketiganya merupakan bagian dari dunia koloid. Meski tak selalu kita sadari, koloid ada di sekeliling kita. Di udara yang kita hirup, makanan yang kita konsumsi, bahkan produk-produk yang kita gunakan sehari-hari seperti lotion dan cat. Di video ini, kita akan membahas tuntas mengenai apa itu koloid, bagaimana sifatnya, jenis-jenisnya, dan mengapa memahami koloid penting bukan cuma dalam pembelajaran kimia, tapi juga dalam kehidupan nyata. Mari kita mulai. Sebelum itu, penting untuk mengetahui perbedaan antara suspensi, koloid, dan larutan. Ketiganya merupakan campuran, tapi punya perbedaan mendasar terutama pada ukuran partikel penyusunnya. Yang pertama, larutan adalah campuran yang partikel zat terlarutnya sangat kecil, bahkan tidak bisa terlihat dengan mikroskop biasa. Contohnya air gula dan air garam, dengan ciri bening, tidak mengendap dan tidak menimbulkan efek tindal. Untuk ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer. Yang kedua, koloid. Ini adalah campuran dengan partikel zat terdispersi berukuran menengah, tidak larut sempurna tapi juga tidak mengendap. Contohnya susu, mayones, dan asap, dengan ciri keruh tapi stabil, menunjukkan efek tindal dan tidak bisa disaring biasa. Ukuran partikelnya sekitar 1-100 nanometer. Yang ketiga, suspensi adalah campuran dengan partikel zat terlarutnya besar dan mudah mengendap jika didiamkan. Contohnya adalah air dan pasir, dan juga jus jeruk segar. Dengan ciri terlihat jelas, bisa dipisahkan dengan penyaringan dan tidak stabil. Ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer. Perumpamaannya adalah larutan itu seperti air gula, satu wujud namun tidak tampak campurannya. Koloid itu seperti susu, tampak keruh tapi tidak mengendap. Sedangkan suspensi itu seperti air dan pasir, mudah mengendap kalau dibiarkan. Dalam sistem koloid, kita mengenal dua komponen utama yang menyusun campuran, yaitu fase terdispersi dan fase dispersi. Fase terdispersi adalah zat yang tersebar dalam bentuk partikel kecil, sedangkan fase dispersi adalah zat yang menjadi mediumnya, yaitu tempat partikel-partikel itu tersebar. Coba bayangkan kamu menuangkan tinta ke dalam air. Tinta adalah fase terdispersi dan air adalah fase dispersi. Disinilah letak keunikan koloid. Partikel fase terdispersinya cukup kecil untuk tidak mengendap, tapi cukup besar untuk bisa menyebarkan cahaya yang biasa kita sebut dengan efek tindal. Beberapa contoh lainnya seperti susu dengan fase terdispersi lemak cair dan fase dispersi air, asap dengan fase terdispersi partikel padat dan fase dispersi gas atau udara, kabut dengan fase terdispersi air cair dan fase dispersi gas atau udara, dan cat dengan fase dispersi zat warna padat dan fase dispersi cairan. Jadi, dengan memahami fase-fase ini, kita bisa mengelompokkan berbagai jenis koloid berdasarkan wujud zat penyusunnya, padat, cair, atau gas. Nah, kamu pernah menemukan koloid di sekitar kamu nggak? Yuk kita lihat jenis-jenisnya di bagian selanjutnya. Ternyata, koloid bisa diklasifikasikan berdasarkan wujud dari dua fasenya, yaitu fase terdispersi dan fase dispersi. Karena masing-masing fase bisa berupa padat, cair, atau gas, maka kombinasi keduanya menghasilkan berbagai jenis koloid. Mari kita lihat daftarnya. Sol dengan fase terdispersi padat dan fase dispersi cair, contohnya adalah tinta dan cat. Gel dengan fase terdispersi cair dan fase dispersi padat, contohnya jelly dan mentega. Emulsi dengan fase terdispersi cair dan fase dispersi cair, contohnya susu dan mayones. Aerosol padat dengan fase terdispersi padat dan fase dispersi gas, contohnya asap dan debu di udara. Aerosol cair dengan fase terdispersi cair dan fase dispersi gas, contohnya kabut atau semprotan parfum.
kemudian busa dengan fase terdispersi gas dan fase dispersi cair, contohnya busa sabun. Busa padat dengan fase terdispersi gas dan fase dispersi padat, contohnya batu apung. Misalnya ketika partikel cair tersebar dalam cairan lain seperti pada susu, itu disebut emulsi. Tapi kalau gas tersebar dalam cairan seperti pada busa sabun, kita sebut sebagai busa. Menariknya, meskipun semuanya adalah koloid, sifat fisik dan penggunaannya bisa sangat berbeda tergantung pada jenisnya. Jadi, memahami jenis koloid ini bukan cuma penting dalam pelajaran kimia, tapi juga membantu kita mengenali produk-produk di sekitar kita, mulai dari makanan, kosmetik, hingga alat rumah tangga. Setelah kita tahu jenis-jenis koloid, sekarang saatnya membahas sifat-sifat unik yang membedakan koloid dari larutan dan suspensi. Yang pertama dan yang paling terkenal adalah efek Tyndall. Ini adalah peristiwa di mana berkas cahaya tampak menyebar saat melewati koloid karena cahaya dipantulkan oleh partikel-partikel kecil di dalamnya. Contohnya adalah cahaya lampu kendaraan yang menembus kabut atau sinar matahari yang menyorot masuk ke ruangan berdebu. Sifat kedua adalah gerak Brown, yaitu gerakan acak partikel koloid karena tumbukan terus-menerus dengan molekul medium pendispersinya. Gerakan ini membantu menjaga koloid tetap stabil karena partikel-partikelnya tidak sempat mengendap. Koloid juga memiliki sifat stabil secara kinetik, artinya partikel-partikelnya tidak mengendap meskipun dibiarkan dalam waktu lama. Tapi ingat, stabilitas ini bisa berubah jika ditambahkan zat tertentu seperti elektrolit. Kalau koloid diberi zat tertentu seperti ion dari garam atau asam, bisa terjadi koagulasi, yaitu penggumpalan partikel koloid hingga akhirnya mengendap. Proses ini dimanfaatkan dalam industri pengolahan air limbah untuk memisahkan zat-zat kotoran dari air. Sifat-sifat inilah yang menjadikan koloid sangat penting dan banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari dunia medis, makanan, industri, sampai lingkungan. Nah, penasaran gimana koloid dipakai di dunia nyata? Mari kita lanjut ke bagian penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata, tanpa kita sadari, koloid ada di sekitar kita setiap hari, di dapur, di kamar mandi, bahkan di langit. Mari kita intip beberapa contoh penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan. Di bidang makanan, koloid sangat penting. Contohnya susu adalah emulsi lemak dalam air. Es krim dan mentega juga merupakan sistem koloid yang stabil. Saus dan mayones dibuat agar bahan-bahannya tidak memisah. Semua ini berkat teknologi koloid. Yang kedua, kosmetik dan kebersihan. Pernah pakai sampo atau krim wajah? Itu juga merupakan koloid. Sabun membentuk koloid saat dicampur air, membantu melarutkan kotoran. Krim wajah dan lotion adalah emulsi yang dibuat agar mudah menyerap dan tetap stabil. Dalam dunia medis, koloid digunakan pada salep dan gel obat, serta suspensi injeksi seperti beberapa jenis vaksin yang bertujuan supaya zat aktif tersebar merata dan bisa bekerja lebih efektif. Di industri, koloid juga digunakan untuk pengolahan limbah melalui proses koagulasi untuk memisahkan kotoran, cat dan tinta agar warnanya merata dan tidak cepat rusak, deterjen untuk membantu mengangkat lemak dan kotoran dari permukaan. Dari makanan, kosmetik, hingga teknologi hujan buatan, koloid benar-benar dekat dengan kehidupan kita. Nah, setelah mempelajari semuanya dari awal, kamu sekarang bukan cuma tahu apa itu koloid, tapi juga mengenali dan memahami pentingnya di kehidupan nyata.